Unsur-unsur pembuatan naskah dinas korespondensi. Dalam dunia administrasi pemerintahan, setiap naskah dinas korespondensi harus disusun sesuai aturan. Apa saja unsur-unsur pentingnya? Lambang Negara Republik Indonesia wajib dicantumkan pada naskah dinas instansi pemerintah. Jika ada logo instansi, ditampilkan sesuai ketentuan. Ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara pada naskah dinas diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Lingkup Kementerian Kehutanan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada naskah dinas. Lambang negara berwarna emas untuk penggunaan pada tingkat yang bertanda tangan menteri. Penggunaan pada tingkat wakil menteri yang bertanda tangan menggunakan lambang negara berwarna hitam. Logo merupakan identitas lembaga sehingga setiap lembaga wajib memilikinya. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas dan digunakan oleh pejabat berwenang pada Kementerian Kehutanan. Logo Kementerian Kehutanan diatur sesuai dengan keputusan Menteri dengan perbandingan ukuran logo yang disesuaikan dengan ukuran kertas dan jumlah baris yang dihasilkan dari penamaan nomenklatur. Logo Kementerian Kehutanan berwarna juga digunakan pada naskah dinas piagam penghargaan dan sertifikat untuk seluruh jenjang pejabat penanda tangan. Penomoran memudahkan identifikasi, pelacakan, dan pengarsipan surat dinas. Penomoran naskah dinas korespondensi menggunakan angka Arab dengan memuat unsur-unsur paling sedikit berupa kode klasifikasi, nomor, dan tahun terbit. Khusus untuk penomoran naskah dinas korespondensi eksternal, ditambah dengan unsur kategori klasifikasi keamanan. Naskah dinas menggunakan kertas resmi ukuran standar, amplop sesuai format, dan tinta warna hitam agar mudah terbaca dan sesuai etika administrasi. Ukuran kertas yang digunakan untuk naskah dinas korespondensi adalah A4. Untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran A3, A5, V4, dan V4 ganda. Amplop atau sampul surat merupakan sarana kelengkapan penyampaian surat. Ukuran, bentuk, dan warna amplop sampul naskah dinas diatur dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2023 dengan penyesuaian. Pada naskah dinas, tinta yang digunakan untuk surat menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna hitam atau biru tua. Jenis huruf dan ukurannya naskah dinas korespondensi adalah Arial dengan ukuran 12. Dalam menentukan jarak spasi, harus diperhatikan aspek keserasian dan estetikanya. Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan keserasian dan kerapian dalam penyusunan naskah dinas. Penentuan ini diatur dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2023. Penentuan nomor halaman pada naskah dinas diatur dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2023 sebagai berikut. 1. Nomor halaman pada naskah dinas menggunakan angka Arab. 2. Penulisan nomor halaman dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung. Sebelum dan setelah nomor, kecuali pada halaman pertama, naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. Tujuan dari tembusan naskah dinas adalah untuk menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi surat tersebut. Tembusan diletakkan pada posisi bagian kiri bawah pada naskah dinas. Lampiran pada naskah dinas dengan media rekam kertas harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan posisi judul lampiran pada bagian kanan atas pada naskah dinas. Lampiran yang lebih dari satu halaman diberi nomor halaman. Keabsahan surat didukung tanda tangan pejabat berwenang, paraf pengecekan, serta cap instansi. Pemberian tanda tangan pada naskah dinas berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan. Tanda tangan terdiri atas tanda tangan basah dan tanda tangan elektronik.
Sebelum ditandatangani naskah dinas dengan media rekam, kertas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Cap digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas. Cap tidak digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik. Kesalahan dalam naskah dinas bisa diperbaiki dengan surat ralat, pencabutan, atau pembatalan yang sah secara tertulis. Dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur ini, naskah dinas akan lebih tertib, sah, dan profesional. Yuk, jadi bagian dari administrasi yang berkualitas.